khususnya al-alim al-alamah al-arabi al-nasional kabir sultan wassalamu bisirri al-fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hada qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, wabil khusus sahabat saya Al-Habib Nabil bin Saudi bin Syekh Al-Qadri, wa ta'ala Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga kepada sahibul majlis Al-Ustaz Kabur, yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat beliau, Allah panjangkan usia beliau, sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan segenap para alim ulama lainnya, mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita semua sebagai hamba Allah pengen menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kita semua berharap agar nanti di akhirat mendapatkan keselamatan dari azab. Kita semua berharap nanti di akhirat kita bakal masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya juga nanti di akhirat kita berharap menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Namun harapan yang kita harapkan hadirin tidak akan bisa kita capai tanpa sebab. Orang kalau pengen ke Surabaya cuma kagak jalan, kagak nyampe-nyampe, betul? Saya insya Allah besok mau ke Surabaya. Jam berapa? Jam 7 pagi saya berangkat. Jam 8 masih di rumah. Kapan nyampe nya hadirin? Arti kalau dia nggak melakukan asbab, la ya'khudul asbab, maka bagaimana mungkin bisa mencapai tujuannya? Nah begitu juga kalau kita pengen, tadi kita bilang berharap pengen dapat ridho Allah, berharap dapat ampunan Allah, berharap dapat rahmat Allah, berharap bisa kumpul sama Nabi. Hadirin, kalau kita nggak ngambil usaha untuk mencapai itu semua, percuma. Lalu apa usaha kita, ayo ahbab? Usaha untuk meraih itu semua, contoh almarhum Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Sari. Beliau hadirin mengambil sebab untuk mencapai itu. Dia mempelajari ilmu agama Allah, dia pahami akan syariat Allah, yang mana dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah akan mendapatkan kemuliaan lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat para ulama, mengangkat derajat ahli ilmu, derajat yang tidak terhitung jumlahnya, ayolah ahbab. Artinya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan ahli ilmu, ya paling enggak duduk dan dihadiri majelis-majelis ilmu kayak begini.
illam takum mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita nggak bisa mirip kayak mereka, ya udah paling nggak ngikutin sedikit demi sedikit deh, mirip-miripin. Ulama senangnya apa sih? Senangnya majelis taklim, kita duduk di majelis taklim. Ulama senangnya apa sih? Zikir, kita ikutin zikir. Ulama senangnya apa? Ibadah, kita ikutin ibadah. Walaupun ibadah kita Bapak nggak bakal sama dengan ibadah mereka. Maaf, kalau mereka ahli khusyuk, mereka itu ahli ibadah yang tulus kepada Allah. Kalau kita kadang-kadang sholat masih lupa berapa rakaat, betul? 3 atau 4 rakaat baru sah. Itu kita, tapi paling gak mirip deh kayak mereka hadirin. Dan orang yang cinta kepada para ulama, insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama para ulama. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau ketika memberikan khitab kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu sekalian, dengan sabarnya, dengan ikhlasnya menghadapi ujian yang diberikan oleh kerajaan yang zalim kala itu, tapi dia tetap berjalan di jalan yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, gurunya Imam Ahmad, suatu malam bermimpi hadirin, berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad, yang mana Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu arda menyebutkan, mengambil sanad yang bersambung kepada Rasulullah dalam satu hadis yang berbunyi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, maka itu benar-benar aku, kata Rasulullah, sebab syaitan gak bisa merubah wujudnya seperti aku, kata Rasulullah. Imam Syafi'i bermimpi berjumpa Nabi. Saat bermimpi berjumpa Rasulullah, maka Nabi pun berkata kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i, sampaikan pada Ahmad ibn Hanbal, bilang aku kirim salam sama dia, dan aku kagum pada Ahmad bin Hanbal, dan bilang sama dia sebentar lagi ujiannya bakal kelar. Maka Imam Syafi'i terbangun hadirin, kaget dan kagum, subhanallah, Nabi Muhammad sampai datang kepada saya bilang kirim salam buat Ahmad bin Hanbal. Berarti kedudukannya kayak gimana hadirin? Kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Sehingga Imam Syafi'i pun mengutus salah satu muridnya pergi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sampaikan kabar gembira pada dia, kalau Syafi'i semalam baru mimpi berjumpa Nabi Muhammad kirim salam pada Ahmad bin Hanbal dan bilang sama dia bahwasanya urusannya bakal kelar sebentar lagi. Berangkat Pak murid mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal yang kala itu dalam keadaan dipenjara oleh kerajaan yang zalim kala itu. Subhanallah, Imam Ahmad waktu dapat kabar gembira ini, memang kalau kebiasaan orang dulu Pak, kalau dikasih kabar gembira, itu yang ngasih kabar gembira gak pulang tangan kosong, harus diberi hadiah. Maka saat itu Imam Ahmad bilang, ya fulan, saya mau ngasih ente hadiah cuman gak ada apa-apa, paling ada baju doang yang saya pakai. Maka Imam Ahmad pun melepaskan bajunya hadirin yang menempel dengan kulitnya, sebab Imam Ahmad pakai baju 2 lapis sekali. Dia keluarkan baju dalamannya, diberikan kepada kepada orang ini, bilang ini hadiah untukmu karena telah memberikan kabar gembira yang begitu nikmat hari ini. Pulang Pak, ini muridnya Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i ngelapor, ya Imam, tugas sudah dilaksanakan, salam Nabi sudah kita sampaikan, bisyarah kabar gembira sudah saya sampaikan. Maka Imam Syafi'i bertanya, baik, apakah Ahmad memberikan kau sesuatu? Dia bilang iya, muridmu Ahmad ibn Hanbal menghadiahkan untukku pakaiannya. Maka kata Imam Syafi'i, pakaian yang menempel dengan kulitnya atau pakaian yang luar? Nah, ini pakaian yang menempel dengan kulitnya. Kata Imam Syafi'i, kalau gitu pinjamkan saya. Pinjamkan bajunya Ahmad bin Hanbal yang telah bersentuhan dengan kulitnya karena dia mendapatkan salam daripada Nabi Muhammad. Untuk apa ya Imam? Dia bilang itu baju bakal saya rendam di dalam air, kemudian saya peras, air perasan bajunya Imam Ahmad bin Hanbal akan kuberikan kepada keluarga yang sakit, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah.
Subhanallah. Kemudian setelah itu apa yang diucapkan Imam Syafi'i? Dia tulis surat, hadirin. Isi suratnya pujian kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia katakan uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrah man bida'atuhul ma'asi wa in kuntu sawa'an bil bida'ah. Dia katakan aku cinta kepada orang-orang saleh. Siapa yang ngomong Pak? Guru ngomong untuk muridnya. Imam Syafi'i ngomong buat Imam Ahmad bin Hanbal, uhibbus salihin, saya cinta pada orang-orang saleh, walastu minhum, sedangkan saya tidak seperti Ahmad bin Hanbal yang soleh, kata Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i kurang soleh apa ya, hadirin? Ini Imam Syafi'i juga orang soleh, hadirin. Cuma subhanallah, akhlak, tawadhu, rendah diri, menghormati kepada orang saleh. Kemudian dikatakan wa akrah man bida'atuhul ma'asi wa in kuntu sawa'an bil bida'ah. Dan terus terang, ane gak bakal nyaman duduk sama orang yang sering maksiat, walaupun kadang saya juga melakukan maksiat, kata Imam Syafi'i. Padahal Pak, kapan maksiatnya Imam Syafi'i? Nih Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i pernah sekali waktu jalan, lagi jalan melihat ada satu perempuan kepleset. Waktu perempuan kepleset tersingkap betisnya. Imam Syafi'i waktu melihat betis perempuan langsung melengos, hadirin. Dan Imam Syafi'i nganggap itu maksiat. Sampai dinyatakan ketika dia berkata kepada gurunya Syekh Al-Waqi', dikatakan syakautu ala waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani bi tarkil ma'asi wa innal ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Dan saya mengeluh kepada guru Waqi' tentang buruknya hafalanku. Gimana buruk hafalan Imam Syafi'i dulu? Imam Syafi'i, hadirin, itu kalau ngapal kitab cuma sekali baca langsung hafal. Sampai dia kalau pengen menghafal kitab tuh lembaran berikutnya ditutup pakai tangan dia. Kenapa? Takut hafalannya acak, kalau dia salah lihat acak hafalan dia. Sampai ditutupin dulu, sekali baca langsung hafal. Masya Allah, kayak mesin fotokopi, hadirin ya. Tinggal pencet langsung ada di sini. Subhanallah. Setelah melihat betis tanpa sengaja dan betis perempuan tanpa sengaja, itu dia harus menghafal, harus mengulang dulu 2 kali baru hafal. Makanya orang Indonesia susah banget menghafal Quran ya. Ngapal juz ammah, ya Allah jangankan juz ammah, 1 surah kagak hafal saya. Habis lihat macam-macam sih kita. Makanya di sini Al-Imam Syafi'i bilang, dia melihat tersebut tanpa sengaja. Maka apa gurunya mengatakan, hadirin, lihat ucapan sang gurunya. Makanya orang soleh, kalau nasihatkan orang soleh begini, dikatakan fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Ya Imam Syafi'i, kalau pengen dapetin ilmu tinggalin maksiat. Padahal maksiat apa, hadirin? Enggak melakukan maksiat. Sebab Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan nazratul ula lak wa thaniya alaik. Pandangan pertama kepada orang yang bukan murid, pandangan pertama doang tuh sepintas itu tidak diharamkan, tapi yang berikut menjadi haram. Jadi makanya kalau kita ngeliat sesuatu, palingkan wajah, itu yang baru kita lihat gak haram, habis. Bukan kalau nggak merem ya. Kata Allah sih nggak apa-apa, belum merem biarin aja. Ya. Lah haram. Ya. Ini dianggap maksiat, habis. Makanya dia katakan akrah man bida'atuhul ma'asi wa itu sawa'an bil bida'ah. Saya nggak suka dengan maksiat walaupun saya pelaku maksiat. Maka Imam Ahmad waktu baca ini surat, hadirin, dia balas jawaban kepada gurunya Imam Syafi'i dengan bait syair pula, dikatakan tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau cinta kepada orang saleh dan engkau dari golongannya. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum bakal berkumpul bersama kelompok yang dicintainya. Takrah man bida'atuhul ma'asi hamakallah min tilkal bida'ah. Kalau tidak suka dengan orang ahli maksiat, maka Allah bakal menjagamu dari perkumpulan ahli maksiat, kata beliau. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Sosok Al-Habib Syekh bin Mahdi, ulama saleh, ahli ibadah, orang yang masya Allah membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu jebolan murid-murid beliau, hadirin.
ribuan orang, semuanya memberikan manfaat yang pahalanya bersambung kepada beliau. Bahkan di majelis ini majelis hadirin juga ada nisbahnya kepada almarhum Al-Habib Syekh bin Mahdi, yang mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini nikmat menjadi orang soleh, nikmat menjadi ulama, walaupun udah meninggal pahala nggak pernah putus sampai sekarang. Itu Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad hadirin wafat 300 tahun yang lalu, tapi subhanallah kitabnya masih dibaca, pahala ngalir terus. Bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah cerita waktu dia dakwah ke Prancis atau dakwah ke Inggris, itu dimana dia sampai ditertibkan dakwah masuk dalam penjara. Ketika bertemu dengan sipir penjara ini non muslim. Waktu berjumpa Habib Umar menerima kunjungannya, ini sipir bilang, ya Habib, ini penjara kita ini yang selalu bikin ulah, yang selalu bikin ruwet kebanyakan muslimin yang dalam penjara kita. Maka saya bingung, kadang yang bikin onar muslim lagi dalam penjara. Sampai akhirnya saya berpikir kira-kira apa yang bisa menenangkan orang Islam. Akhirnya subhanallah ada satu orang bawain saya kitab Nasaih Diniyah karangan Imam Al-Haddad yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Maka saya berikan ini kepada narapidana yang ada di penjara tersebut, saya suruh baca di kitab. Maka ini narapidana Pak Bu mulai baca di kitab Imam Al-Haddad yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, berubah jadi orang baik semuanya. Sampai sekarang ya Habib Umar, ini penjara saya, bukan mau sombong. Penjara saya sekarang ini, tiap orang baru masuk saya kasih kitab Imam Al-Haddad yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, biar tenang. Habis baca kitab Imam Al-Haddad berubah keadaan jadi baik semua. Subhanallah. Padahal orangnya udah meninggal hampir 300 tahun yang lalu, tapi kebaikannya gak pernah putus. Apalagi kita di Indonesia mengenal yang namanya Ratibul Haddad, mengenal yang namanya Ratibul Attas, mengenal daripada wirid-wirid yang diajarkan para leluhur kita. Itu yang kita baca, pahalanya mengalir terus kepada almarhum. Makanya ada orang hadirin walaupun sudah meninggal dunia, kebaikannya gak putus. Tapi jangan salah, ada juga orang udah meninggal dunia, keburukannya kagak putus. Ma'udzubillah min dzalik. Maka di sini ayo jadi orang memberikan contoh yang baik. Ilmu bisa mengangkat derajat seseorang hadirin. Dengan ilmu seseorang jadi mulia di sisi Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini khalifah, kata Allah. Maka siapa yang pertama menentang, yang pertama kali agak sanksi mendengar ucapan Allah ini, para malaikat Allah. Bukan karena mereka ingkar apa yang diinginkan Allah hadirin. Cuma mereka bertanya-tanya kepada Allah. Mereka mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, apakah kau ingin ciptakan makhluk yang baru yang bakal saling numpahkan darah? Apakah kau ingin ciptakan makhluk yang baru ya Allah yang bakal berbuat kerusakan di muka bumi ini? Apakah nggak cukup dengan kita ya Allah, para malaikat-malaikatmu yang tiap saat cuma bertasbih, mengagungkan, mensucikanmu? Kami para malaikatmu ibadah tiap saat, nggak cukup dengan kami ya Allah. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya malaikat, saya mengetahui apa yang kalian tidak bisa kalian ketahui. Artinya Allah mengatur semua skenario nya hadirin. Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, apa yang dilakukan Allah? Lihat yang dilakukan Allah. Allah nyatakan wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam asma. Ini ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan asma di dalam ayat Quran tentang ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Tahu asma apa ya hadirin? Asma nama-nama benda. Bukan ilmu syariat kala itu. Baru diajarkan nama benda. Semua benda yang ada di langit dan benda yang ada di bumi diajarkan dan dikenalkan Allah pada Nabi Adam. Sehingga kalau kita baca tafsirul Qur'anul Karim disebutkan di situ
sampai Allah mengajarkan kepada Nabi Adam perbedaan antara gos'a dan busyai'ah. Bedain antara piring besar dengan piring yang kecil, namanya beda. Piring, subhanallah. Aku urusan piring diajarkan sama Allah. Piring, sendok, mangkok, semuanya ya diajarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Adam pun tahu semua benda yang ada di langit dan semua benda yang ada di bumi. Maka saat itu Allah mengumpulkan para malaikat yang saat itu mereka adalah ahlul ibadah, yang para malaikat adalah ahlul ta'ah, yang gak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan Allah. Saat Allah kumpulkan para malaikat, maka Allah tunjukkan benda yang ada di langit dan benda yang ada di bumi. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, ya malaikat, hai malaikat-malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum nasadiqin. Hai malaikat, sebutkan ini nama-nama benda yang ada di hadapan kalian kalau kalian memang benar atas yang kalian nyatakan lebih afdal daripada manusia. Maka para malaikat waktu dites sama Allah bingung semuanya hadir. Semuanya mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kita enggak tahu ya Allah, enggak ngerti sebenarnya apa di hadapan kita. Nyerah ya Allah. Malaikat angkat tangan, Pak, enggak ngerti. Sebab memang enggak pernah belajar nama benda. Mereka tahunya ibadah saja. Maka saat itu Allah pun memerintahkan Nabi Adam, ya Adam, sekarang giliran ambilhum, berikan kabar ini kepada malaikat-malaikat. Maka berdiri Nabi Adam bagaikan seorang guru mengajarkan pada murid-muridnya. Nabi Adam mulai mengenalkan benda pertama ini, benda kedua ini, benda ketiga ini, terus disebutkan sampai para malaikat kagum pada Nabi Adam. Tuh lihat, di sini kita bakal tahu hadirin perbedaan antara ahli ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Terakhir apa yang terjadi? Saat malaikat hormat pada Nabi Adam, saat malaikat kagum pada Nabi Adam, Allah perintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka kami perintahkan semua malaikat untuk sujud pada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat pun sujud pada Nabi Adam. Bukan sujud kayak sholat ya, tapi sujud ihtiram, sujud menghormati Nabi Adam. Tuh lihat Habib. Di sini jelas sekali perbedaannya. Bapak, Ibu sekalian, perhatikan di sini. Nabi Adam kala itu belum melakukan ibadah sebanyak malaikat, betul. Itu malaikat 24 jam non-stop ibadah, nggak pernah putus. Nabi Adam bukan ahli ibadah seperti malaikat lakukan kala itu, Habib. Tapi subhanallah, begitu Allah tunjukkan ilmu sedikit pada Nabi Adam, berubah keadaan. Dan malaikat hadirin hadirat hingga saat ini tetap kagum dan hormat kepada ulama, bahkan para penimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan di dalam hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah membentangkan sayap mereka untuk para penimba ilmu agama Allah, ridha dengan apa yang dilakukan para penimba ilmu agama Allah. Hadirin, ini buat para penimba ilmunya kayak kita nih sekarang nih. Nih antum sekalian duduk di majelis ini hadirin, antum nggak sadari kalau antum saat ini sedang duduk di atas sayap malaikat Allah. Kita nggak bisa melihat aja. Kalau Allah bukakan hijab hadirin, kita bakal kaget. Kenapa? Kita duduk bukan di atas karpet, kita duduk bukan di atas aspal, tapi kita duduk di atas karpet sayap malaikat Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya orang terhormat di dunia ini, orang yang banyak pengikutnya di dalam dunia, mau pejabat kah, artis kah, atau apapun, biasanya kalau turun dari mobil disiapin karpet apa? Karpet merah ya, karpet merah. Itu masyarakat awam mau nginjek karpet merah kagak boleh, minggir kagak boleh, dijaga hadirin. Ini khusus pejabat, ini khusus artis. Bapak Ibu sekalian, nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih, nggak bisa nginjek karpet merah di situ. Kita beli di pasar Teletum.
Di karpet merah ukuran 1 meter kali 1 meter, mau ukuran 10 kali 10, beli saudara sekalian. Itu mau nginjek, ini mau guling-gulingan boleh di rumah, betul. Arti kalau nginjek karpet merah, ini kayak saya, karpet merah hadirin. Subhanallah, atau Ustaz Sofur nyiapin, nggak tahu nyiapin niatnya. Alhamdulillah hadirin, itu karpet merah kita diri. Padahal saya bukan pejabat, bukan artis, subhanallah. Ntar habis selesai majelis, rame-rame kemari, injekin karpet merah hadirin. Saya lihat di sini ya. Arti kalau karpet merah siapa pun bisa. Bagi pertanyaannya, karpet sayap malaikat Allah siapa yang bisa injak? Kalau bukan para penimba ilmu agama seperti kita hadirin. Ini antum duduk di sini bukan cuma hadir majelis, tapi antum sedang menimba ilmu agama Allah. Maka kita berharap kepada Allah agar Allah melimpahkan taufik hidayah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Insyaallah kebaikan majelis ini semuanya dikirimkan pahalanya buat almarhum Al-Habib Syekh bin Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim beserta keluarga besar beliau. Saat ini beliau pun berbahagia memandang kita semuanya, melihat dan mengenali wajah kita satu demi satu. Insyaallah yang hadir saat ini di akhirat bakal berjumpa bersama beliau, mendapatkan pertolongan dari beliau, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad, selamat dari azab api neraka Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Dan Al-Fajr juga mohon maaf nggak bisa sampai selesai sebab masih ada kegiatan di tempat lain. Hadirin masih ada Habib Nabil, insyaallah bakal menyampaikan nasihat kepada kita, dan kita doakan insyaallah beliau dipanjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat, dengan bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.